Oke, kalau di video sebelumnya ROG Phone 1 udah, ROG Phone 2 udah, ROG Phone 3 udah. Nah, kali ini kita bakal bahas di generasi yang terbarunya nih, yaitu ROG Phone 5. Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Lonedox. Nah, di video kali ini gue bakal bahas ROG Phone 5 ya, yang dimana ini merupakan seri dari ROG Phone versi yang paling terbaru, generasi yang paling barunya. Nah, kan kalau misalnya ROG Phone itu udah ngeluarin ROG Phone 1, 2, 3, tiba-tiba langsung loncat ke 5, jadi nggak ada ROG Phone 4 gitu ya namanya. Oke, jadi di video kali ini gue udah buat beberapa poin buat ngebahas si HP ini ya, mulai dari performanya, terus ada desainnya, terus ada displaynya, terus ada fitur-fitur gamingnya, terus ada harga dari HP ini kira-kira berapa sih. Kan kalian sering nanya tuh, harga ini tuh berapa sih bang, harga ini berapa. Nah, jadi gue bakal jelasin gitu, di setiap video gue itu pasti bakal ada harga resmi ya dari produknya itu. Terus ya kira-kira kelebihan dan kekurangan HP ini tuh apa, terus juga beberapa pengalaman gue pakai HP ini tuh kayak gimana sih gitu. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Ini dia. ROG Phone 5 series ini didukung oleh platform mobile Qualcomm Snapdragon 888 5G. Snapdragon Elite Gaming memungkinkan para gamer untuk memanfaatkan kekuatan permainan ultra halus pada tingkat kualitas HDR setinggi mungkin, dengan kemampuan tingkat desktop. Ini juga memulai debut Qualcomm Game Quick Touch sehingga pemain dapat mengalami peningkatan respons sentuh hingga 20% dan latensi yang lebih rendah. Nah, dengan peningkatan kinerja GPU hingga 35% yang bagus banget lah ya, dan 25% dalam kinerja CPU. Bahkan game seluler 3D pun juga yang berat gitu dapat berjalan lancar gitu di HP ini, dengan pengaturan maksimal lah ya. Nah, biar performanya makin GG lagi nih bro, sistem pendingin di seri HP ini memiliki struktur thermal optimal yang menampilkan CPU terpusat dengan baterai yang terbagi menjadi dua bagian, yang masing-masingnya itu terletak di setiap sisi CPU. Nah, ini memastikan bahwa panas yang dihasilkan oleh CPU ditransfer ke semua tepi dan sudut sasis secara bersamaan untuk efisiensi thermal yang lebih tinggi. Ruang uap 3D yang dibentuk ulang dan lembaran grafit yang luas juga ngebantu menyebarkan panasnya itu secara merata ke seluruh perangkat untuk mengurangi penumpukan panas di tengah. Jadi kalau misalnya kalian yang biasanya main HP itu panasnya di tengah ada kayak setrikaan, nah ini jadi panasnya merata gitu, nggak panas sebelah di tengah-tengah gitu kan, biasanya agak ngelentik gitu kan di jari-jari kalian gitu. Nah, jadi aman nih bro. Oke, next desainnya nih. Ini desain dari ROG Phone 5 ini beda banget ya dari generasi yang sebelumnya. Baik 2, 3 sama yang 1 yang paling awal gitu ya. Untuk dimensi dari HP ini dia 173 x 77 x 9,9 mm. Terus untuk bobotnya sendiri ini lumayan ringan juga nih, yaitu 239 gram. Dan yang terakhir, varian ROG Phone kali ini ada dua warna nih. Nah, kan kalau generasi sebelumnya itu warnanya hitam semua, dari 1, 2, 3 hitam semua gitu ya, nggak ada warna lain. Nah, kali ini ada warna putihnya bro, yang kelima. Untuk variannya yaitu Phantom Black dan Storm White. Untuk yang Storm White ini menarik banget buat gua, karena selain desain bodinya yang baru, ditambah warna putihnya itu kesannya makin unik dan futuristik. Terus juga casingnya nih, gue juga suka banget dari bawaan ROG Phone-nya sendiri. Dia menurut gue lumayan kokoh juga, dan ini nutupin semua HP-nya. Jadi kalau misalnya kalian nggak sengaja kebanting atau misalnya nggak sengaja jatuh, kesenggol atau apapun itu, gue yakin ini pasti bakal aman ya, karena dari pengalaman gue pakai ROG Phone 2. Nah, itu udah jatuh berkali-kali ya, baik jatuh ke aspal gitu, terus jatuh ke lantai, dan sampai sekarang pun HP-nya juga masih aman-aman aja gitu. Nah, gimana ROG Phone 5 ini pasti ya mungkin lebih aman lagi gitu. Terus displaynya nih, nah untuk displaynya sendiri udah 144 Hz, yang dimana udah enak banget kalau misalnya kalian main game FPS gitu, terus juga main game apa ya, Battle Royale gitu, kayak misalnya PUBG, terus juga ada Apex Legends gitu, terus ada Free Fire gitu kan. Nah ya yang game-game kayak gitu enak banget lah buat kalian nyari-nyari musuhnya gitu kan. Untuk layarnya sendiri dia ini menggunakan AMOLED 144 Hz per 1 ms, yang dimana ngasih kalian pengalaman bermain game yang bisa dibilang mulus banget ya, dan dengan latensi sentuhnya yang sangat rendah. Terus ini juga disetel dalam kolaborasi dengan perusahaan pemrosesan visual terkemuka yaitu Pixelworks. Dengan visual tertinggi ditingkatkan lebih jauh lagi dengan akurasi warna Delta E1, udah top banget lah ya.
Terus teknologi HDR baru yang selalu aktif yang meningkatkan visual non-HDR, dan untuk layarnya juga udah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus. Oke, masuk ke bagian fitur-fiturnya nih. Oke, jadi yang pertama ada inovasi dari ROG Vision ya. Oke, jadi fitur ini merupakan tampilan matriks belakang yang ini tuh belum pernah ada di ponsel manapun sampai saat ini. Oke, jadi ROG Phone 5 ini menampilkan layar ROG Vision berwarna, sedangkan ROG Phone 5 Ultimate memiliki versi monokrom. Kalau misalnya kalian inget-inget tuh, ini mirip sama laptop ROG G14 ya, yang dimana mereka punya animatrix juga. Terus ROG Vision ini dapat menampilkan berbagai animasi keren yang menunjukkan berbagai hal, seperti misalnya kalau kalian lagi ngisi baterai, terus kalau ada panggilan masuk, dan kalau misalnya X mode-nya lagi kalian aktifin. Oke, jadi sebagai user ROG Phone 5 ini, kalian itu bisa ngebuat animasi khusus untuk menjadikan ponsel kalian lebih pribadi gitu. Oke, next ada fitur yang gue suka banget nih kalau misalnya gue lagi main game di HP ini. Nah, buat kalian yang baru tahu ROG Phone, ini namanya Air Trigger. Nah, buat kalian yang udah kenal ROG Phone dari lama gitu ya, nah, Air Trigger ini ya seperti yang gua udah jelasin di review-review sebelumnya, dia itu berfungsi sebagai kayak R1, L1 di controller misalnya konsol gitu ya. Oke, jadi Air Trigger 5 di ROG Phone 5 ini ditingkatkan secara besar-besaran yang kini memberi gamer lebih lebih banyak interaksinya gitu. Ada 4 cara yang berbeda kalau misalnya kalian make HP ini. Nah, terus buat coolernya sendiri ada tambahan juga dari Aero Active Cooler 5 yang sekarang udah dilengkapi dengan 2 tombol fisik tambahan yang bisa ngasih pengalaman lebih lah ya kalau misalnya kalian lagi main HP ini. Mirip-mirip konsol bisa dibilang. Oke, next yaitu baterainya nih. Nah, buat baterainya sendiri dia memiliki kapasitas sebesar 6000 mAh, dan yang paling gue suka tuh pas lagi ngecas ya. Dia menggunakan Hypercharge 65 watt yang dimana ini kalau misalnya kalian lagi habis baterai total gitu ya, misalnya 1%, anggaplah 1% gitu. Nah, terus kalian mau mainin lagi. Nah, itu kalian nggak perlu nunggu lama sampai baterainya ini ngisi penuh. Nah, tapi gue ada satu pengalaman ini buat pemain Genshin Impact ya. Kalau misalnya kalian lagi ngecas pakai HP ini, terus kalian mainin Genshin Impact, saran gue sih jangan, karena HP-nya itu lama-lama jadi kayak setrikaan gitu bro, panas ya. Tapi kalau misalnya kalian sabar gitu, nunggu sampai ngecasnya penuh, terus kalian mainin gamenya, nah baru aman lah. Tapi buat game lain misalnya PUBG, terus Apex, kalau lagi ngecas sih ya nggak ada problem ya, cuman khusus di Genshin Impact aja lah. Oke, next yaitu kameranya nih. Nah, buat kameranya di HP gaming kira-kira kayak gimana sih? Bagus gak ya? Oke, next yaitu bagian yang paling gue suka juga nih ya, itu audionya bro. Audionya ini kayak kayak kalian pakai earphone gitu ya, detail. Nah, jadi kalau misalnya kalian lagi main game misalnya PUBG Mobile, terus ada Apex Legend gitu, itu kalaupun kalian nggak pakai earphone ya suaranya tetap jelas gitu, kanan kirinya tuh kayak ya powernya seimbang gitu. Dan kalau misalnya kalian lagi dengerin lagu, misalnya lagi nonton, itu juga setiap suara yang keluar tuh detail banget gitu. Jadi kalian nggak perlu pakai earphone buat pakai HP ini. Dengan HP ini aja pun udah cukup gitu bro. Ini yang audionya tuh jernih banget, dan itu juga ada powernya di setiap gameplay kalau misalnya kalian lagi main gitu ya. Oke, buat kalian yang penasaran harganya, ini dia harganya nih. Oke, gimana? Menurut kalian worth it gak? Sebagai HP gaming yang menurut gue paling edan lah ya di 2021 ini bro. Nah, terus ya terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Hondadogs. Thanks for watching. See you on the next video.